Spesialis pencuri ban serep truk lintas provinsi ditembak polisi. Kronologi penemuan benda mencurigakan yang diduga berisi magasin dan peluru di Limo, Depok. Polres Prabu Mulih gagalkan transaksi 1 kg sabu. Kasus ini menjadi kasus terbesar sejak berdiri 17 tahun lalu. Babak baru penembakan Laskar FPI, 3 personil Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka. Viral aksi pencurian gas LPG 3 kg terekam CCTV di Palembang. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral terupdate. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Prabu Mulih. Pelaku spesialis pencurian ban serep truk di sepanjang Jalan Prabu Mulih hingga Jambi akhirnya keok ditembak polisi. Diketahui para pelaku ini sudah sebanyak 30 kali lebih melakukan aksi pencurian ban serep. Satu pelaku spesialis pencurian ban serep truk di sepanjang Jalan Prabu Mulih hingga Jambi akhirnya keok ditembak anggota unit 3 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Muaz Zarkasi setidaknya sudah 30 kali lebih beraksi melakukan pencurian ban serep mobil truk bersama 2 rekannya. Mereka beraksi bersama Aji dan Paibon. Komplotan ini beraksi pada malam hari berbekal senpi rakitan dan juga mobil yang disewa. Komplotan ini berkeliling untuk mencuri ban serep truk yang sedang terparkir di pinggir jalan atau rumah makan. Saat beraksi, Muaz bertugas sebagai sopir dan melihat situasi, sedangkan Aji dan Paibon bertugas untuk mengeksekusi ban serep truk yang sedang terparkir di pinggir jalan ataupun di rumah makan. Ketika beraksi dan dipergoki sopir atau kernet truk, Muaz langsung bertindak. Ia mengeluarkan senpi rakitan yang dibawanya untuk mengancam sopir atau kernet yang menghalangi aksi mereka. Kan dikategorikan spesialis pencurian ban serep mobil truk ya. Sejauh ini berapa TKP yang sudah dilakukan Bang? 30. Untuk kabupaten mana aja Bang? Kota? Palembang, Jambi. Nah, terus? Dari perjalanan dari Oganilir sampai ke Jambi itu ya? Oke. Setiap beraksi Abang dibekali apa nih? Driver ya. Woi, Senjata gas juga. senjata api rakitan ya. Itu sempat ada yang diancam sopir kemarin. Ada. Kenapa itu? Dia mukul. Oh, tertangkap basah ya. Nah, dia mukul. Modus yang dilakukan seperti apa Bang? Kerjanya gimana kerjanya? Itu melihat mobil parkir di rumah makan kan? Terus langsung dipepet ya. Yang bagian ngambil ban siapa? Aji sama Paibon. Pakai menggunakan kunci roda atau apa? Kunci roda, besi untuk stick untuk nurunin. Jadi setiap menjalankan sewa mobil kita. Iya. Sewa mobil. Bang, sejauh ini itu dijual berapa per ban itu? 1 juta, ada yang 2 juta. Kalau dia baru 2 juta. Bagi berapa itu? Bagi 3. Rata-rata untuk apa nih hasilnya? Pakai makan. Pakai makan. Informasi abang pakai sabu juga nih? Enggak. Enggak pakai sabu ya? Tahu temannya tertangkap kemarin? Tahu. Abang selama ini berlari kemana buronnya? Bawa mobil Jakarta. Bawa mobil ke Jakarta ya? Siapa yang punya ide untuk mencuri ban serep itu? Paibon. Baibon. Sehari bisa Berapa kali beraksi? berapa kali beraksi? Malam saja 4 kali paling. Satu malam 4 kali. Warga Jalan Raya Grogol, Limo, Kota Depok geger dengan penemuan benda mencurigakan yang terbungkus plastik hitam. Benda mencurigakan yang ditemukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu diduga berisi magasin dan peluru. Warga di Jalan Raya Grogol, Limo, Kota Depok geger dengan penemuan benda mencurigakan terbungkus plastik hitam. Benda mencurigakan ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemilik warung yang ada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, si pemilik warung pun memindahkan benda tersebut sekitar 5 meter ke bagian belakang warungnya. Lebih lanjut, Imron mengatakan bungkusan tersebut berisi kaleng yang dibalut dengan kertas. Namun, Imron belum bisa menyebut apa isi dalam kaleng besi ini. Ia menegaskan polisi masih menunggu hasil penyelidikan. Berdasarkan pantauan Tribun Jakarta di lokasi kejadian, kaleng tersebut menyerupai magasin laras panjang dan beberapa butir peluru. Terlihat juga petugas mengeluarkan beberapa butir peluru tersebut dari dalam magasin.
Isi bungkusan tersebut sudah dievakuasi oleh tim Gegana guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adalah Taryati, pedagang buah lontar di lokasi kejadian yang pertama kali menemukan benda mencurigakan tersebut. Taryati mengatakan bungkusan tersebut ia temukan ada tepat di depan pintu masuk warung kecilnya di pinggir jalan. Mulanya Taryati sempat mengira benda tersebut adalah paket berisi sepatu yang dibelinya. Lantaran penasaran, ia pun mencoba mengecek benda mencurigakan itu dan mengangkatnya. Tak hanya Taryati, suaminya juga mencoba mengecek bungkusan benda tersebut. Beberapa kali sempat mengecek untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Ia mulai merasa ada yang janggal dan curiga bahwa benda tersebut adalah barang berbahaya. Buntutnya, ia pun melaporkan temuan tersebut. Ketua RT setempat langsung datang dan membuka benda mencurigakan ini. Taryati berujar ia melihat sendiri ada tulisan FPI Munarman di dalam benda tersebut setelah dibuka oleh Ketua RT. Polres Prabu Muli berhasil gagalkan transaksi narkoba jenis sabu dengan berat 1 kg dengan nilai jual sebesar 500 juta rupiah. Informasi tersebut didapatkan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan warga. Kasus ini merupakan terbesar sejak 17 tahun lalu. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK MH mengungkapkan digagalkannya peredaran 1 kilo sabu seharga 500 juta rupiah berkat informasi masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta dan mengimbau seluruh masyarakat Kota Prabu Muli agar terus memberikan informasi jika ada transaksi maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga bisa ditindaklanjuti. Kapolres menuturkan dengan berhasil digagalkannya peredaran 1 kg narkoba jenis sabu tersebut, maka lebih dari 5.600 jiwa masyarakat Kota Prabu Muli berhasil diselamatkan. Lebih lanjut, pria yang sebelumnya merupakan kasat narkoba Polresta Palembang itu mengaku pengungkapan 1 kg sabu tersebut merupakan terbesar sejak Polres Prabu Muli berdiri 2004 atau 17 tahun lalu. Siswandi menegaskan tangkapan 1 kg sabu tersebut merupakan permulaan dan jangan membuat Satres Narkoba terlena, namun harus terus bekerja keras sehingga bisa mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Kapolres menuturkan dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan mobil Toyota Camry warna silver, paket sabu dibungkus menggunakan plastik teh Cina dan kardus oleh-oleh Bika Ambon. Bapak berasal dari mana? Saya berasal dari Palembang. Yang antar orang mana? Yang antar orang Medan. Orang Medan, ya. Itu berapa kali Bapak melakukan aktivitas ya berapa? Yang ini Pak baru sekali. Ya. Bapak pesannya segini berapa duitnya? Saya cuma mengantar Pak. Ya mengantarnya jasanya berapa? Upah saya 15 juta. Oh, banyak. 15 juta. Barangnya itu dari mana Pak? Dari Medan. Dari Medan. Ya. Berarti Bapak ke Medan pernah ya? Ya. Nah, di mana ketemunya sama yang punya barang? Di hotel. Di Marriott? Iya. Di Marriott ya. Itu tanggal berapa? Sekitar hari apa? Minggu yang lalu atau minggu mana? 31. Tanggal 1 April? 31 Maret? Iya. Oh, Bapak dari sini start langsung ke Medan? Pakai mobil dewek? Ya, pesawat. Oh, pesawat. Kemudian di bandar juga. Ketemu sama yang punya barang di hotel. Nah, kemudian apa saja yang dibicarakan kira-kira? Ya, masalah pesan ini. Pesan ini. Ya. Yang pesan siapa? Bapak sendiri atau ada yang lain? Nah, yang pesan orang mana? Ganti orang Prabu Muli. Yang pesanan ya. Oh, berarti Bapak hanya membawa. Oh, berarti udah tahu dong. Ini tahu ya. Upahnya 15 juta. Ini baru pertama kali. Ya. Bapak tahu konsekuensinya bagaimana bawa ini? Bapak ya? Sendiri pernah terbuang ya? Kasus sama yang ya? Kasus yang sama? Iya. Itu artinya kan menjadi pengalaman. Iya. Itu juga? Pemain Namo. Kasih tipin? Berapa tahun? Berapa? Tahun 18. Bawa barang berapa? Pemirsa, berikut ini kami akan hadirkan informasi babak baru penembakan Laskar FPI yang terjadi beberapa waktu lalu. Kini 3 personil Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka. Cukup lama kasus tewasnya anggota Laskar FPI bergulir.
Kini kasus tersebut telah memasuki babak baru. Bareskrim Polri akhirnya memutuskan menetapkan 3 personil Polda Metro Jaya menjadi tersangka dalam dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing terhadap 6 orang laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Kamis kemarin. Dijelaskan Rusdi, 1 orang tersangka berinisial EPZ diketahui telah meninggal dunia. Dengan kata lain, status hukumnya nantinya akan langsung digugurkan oleh penyidik. Atas dasar itu, pihaknya akan melanjutkan penyidikan sebagai tersangka terhadap 2 personil Polri yang terlibat dalam kasus tersebut. Polri berjanji penyidikan akan dilakukan secara transparan. Beberapa hal. Pertama tentang peristiwa KM 50. Kita play bersama, di sana ditetapkan 3 anggota Polri sebagai terlapor. Dan pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50. Dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor 3 tersebut dinaikkan menjadi tersangka. 3 tersangka. Akan tetapi ada 1 terlapor, ya, inisial FPJ, itu meninggal dunia berdasarkan 109 KUHP. Karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikannya langsung dihentikan. Jadi kelanjutannya terdapat 2 tersangka, ya, anggota yang terlibat dalam peristiwa KM 50. Oleh karena itu pada rekan-rekan sekalian, kita tunggu saja tugas yang dilaksanakan oleh penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM 50 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini sebuah video aksi pencurian terekam di CCTV. Diketahui seorang pria melakukan aksi pencurian gas LPG 3 kg. Video berdurasi 17 detik itu merekam seorang pemuda yang membawa kabur tabung gas LPG 3 kg di depan Istanbul Coffee dan Teh. Viral di media sosial Instagram, seorang pria melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg. Kejadian tersebut terjadi di depan toko di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Minggu 4 April 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Video viral berdurasi 17 detik itu terlihat seorang pemuda membawa kabur tabung gas LPG 3 kg di depan Istanbul Coffee dan Teh saat karyawannya sedang berada di dalam toko tersebut. Feby, karyawan toko sebelah di tempat kejadian perkara mengatakan pada saat kejadian pemilik kebab Turki sedang keluar saat itu. Kemudian kejadian tersebut diketahui pemilik kebab Turki Ja'far setelah melihat rekaman CCTV yang ada di tokonya. Jam 2.45? Iya. Itu cak mana deh kejadian? Karyawan nih lagi pergi. Terus? Nah, iyalah. Uangnya telah dari baju yang tersangka tuh muter sini belok. Langsung banyak sepi diambil ke situ. Apa yang diambil deh? Gas. Itu gas jualan apa tuh? Jualan kebab. Oh, kebab. Sebelah kopi kafe. Itu posisinya memang cocok gasnya tuh. Posisi sudah ada cocok. Pemilik yang itu kebab itu? Iyalah. Ada nggak deh? Nggak kate, ada di dalam. Posisinya sepi. Memang jalan juga lagi sepi. Jadi nggak tahu gitu deh. Dia sempat viral itu ya? Benar ya? Iya, sudah dimasuk di Palembang Lip di IG katanya sudah dikirim. Soalnya kan kemarin sudah kami rekam di CCTV ya? Jadi sempat viral sudah ya? Infonya korban sempat lapor. Korban sama melapor belum ke polisi? Nggak tahu kalau Belum tahu ya? Siapa nama dek?
Itu dia tadi pemirsa beberapa informasi kriminal yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Eis Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.